Selamat datang di Panduh Motivasi. Channel ini hadir untuk memberikan inspirasi, motivasi, serta cerita-cerita penuh makna yang dapat membangkitkan semangat dan memperkaya perjalanan hidup Anda. Setiap konten kami rancang untuk membantu Anda menemukan kekuatan dalam diri sendiri, meraih impian, dan menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri dan penuh harapan. Yuk, mulai perjalananmu bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan suntikan semangat setiap harinya. Salju turun perlahan di malam hari. Terkadang dunia berubah, bukan oleh tangan yang kuat, tapi oleh jari-jari yang mengetik di malam sunyi. Pada suatu malam yang sunyi di Universitas Harvard tahun 2003, Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa muda berwajah polos, duduk sendirian di asramanya. Di luar, salju turun perlahan, menutupi tanah dengan putih kesepian. Sementara teman-temannya sedang bersenang-senang di pesta, Mark mengetik tanpa henti di depan laptop tuanya. Mark berbisik sambil mengetik. Mark bergumam pelan. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Kalau semua orang bisa saling terhubung, dunia ini mungkin akan terasa sedikit lebih kecil, lebih bersahabat. Tangan Mark bergerak cepat di keyboard. Ia membuka kode FastMess, situs sederhana untuk membandingkan foto mahasiswa. Sekilas terlihat foto-foto mahasiswa Harvard bermunculan di layar. Ponsel Mark berbunyi. Pesan dari temannya. "Bro, situsmu gila, semua orang mainin." Mark tersenyum puas, tapi hanya sesaat. Beberapa menit kemudian, layar laptopnya membeku. Server down. Ada notifikasi akses violation. Mark dengan wajah tegang bergumam. Sial, terlalu banyak yang masuk. Pintu kamarnya digedor keras. Residen asisten berteriak dari luar. "Zuckerberg, kantor administrasi mau bicara denganmu besok pagi." "Ini serius." Mark mendongak. Wajahnya antara takut dan penasaran. Di pagi hari, seorang pejabat kampus membaca dokumen sambil menatap tajam ke arah Mark. "Tindakan Anda melanggar privasi mahasiswa lain. Anda hampir menjatuhkan server Harvard. Ini bisa berujung pada pemecatan." Mark menunduk. Sesaat ia tampak seperti remaja biasa, kecil dan rapuh. Tapi di matanya ada secercah tekad. Mark dengan suara tenang tapi penuh keyakinan. "Saya hanya mencoba sesuatu yang berbeda. Orang-orang ingin terhubung. Mereka haus akan itu. Saya hanya menunjukkan jalannya." Pejabat terdiam, tak mampu membantah. Mark kembali ke kamarnya. Duduk sendirian. Salju masih turun di luar. Ia membuka laptop, layar kosong, lembar baru. Di tengah badai masalah itu, datang tawaran dari dua bersaudara, Cameron dan Tyler Winklevoss, yang mengajak Mark untuk membangun situs jejaring sosial untuk Harvard Connection. Di ruang pertemuan kecil di kampus, mereka berhadapan. Tyler berkata dengan nada penuh percaya diri, "Kami ingin kau membantu membangun platform eksklusif untuk mahasiswa elit, untuk Harvard. Kau jenius, Mark, kau tahu itu." Mark sambil berpura-pura mendengarkan, dalam hatinya sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa minggu kemudian, Mark dengan bantuan sahabatnya Eduardo Saverin meluncurkan di facebook.com ide sederhana. Semua orang bisa punya profil, berbagi status, foto, dan berteman. Dalam 1 bulan, Facebook menjadi pembicaraan di setiap lorong Harvard. Eduardo, penuh semangat, menemui Mark di kantin kampus. "Mark, ini gila. Kita dapat 1.000 pengguna dalam 1 minggu. Ini bisa jadi besar, sangat besar." Mark dengan mata berbinar, namun tetap datar berkata, "Ini baru permulaan, Wardo. Aku ingin semua orang di dunia memakai ini. Bukan cuma Harvard, bukan cuma kampus-kampus lain, tapi seluruh dunia." Namun, kesuksesan tidak datang tanpa musuh.
Winklevoss bersaudara menuntut Mark, menuduhnya mencuri ide mereka. Di sebuah ruangan pengadilan yang tegang, seorang pengacara bertanya kepada Mark, "Apakah Anda mencuri ide klien kami?" Mark menatap tajam tanpa ekspresi. Jika mereka menemukan Facebook, mereka sudah akan membuatnya. Di saat yang bersamaan, ketegangan juga terjadi antara Mark dan Eduardo. Saat Facebook mulai menarik perhatian investor, terutama Sean Parker, pendiri Napster, segalanya mulai berubah. Sean menggoda Mark dengan dunia baru, investasi besar, perusahaan raksasa, dunia di luar Harvard. Dalam sebuah pertemuan malam di restoran mewah, Sean berbisik, "Kau harus memikirkan lebih dari sekadar teman kuliahmu. Ini tentang membangun sebuah kerajaan, tentang menjadi legenda. Facebook adalah milikmu, Mark. Jangan biarkan orang lain mengendalikannya." Mark mulai terpengaruh. Eduardo, yang merasa tersisihkan, mendatangi Mark dengan marah. "Apa yang terjadi, Mark? Aku menaruh semua uangku untuk membantumu. Kenapa aku sekarang seperti orang asing di perusahaanku sendiri?" Mark hanya menjawab dingin, "Ini bukan lagi tentang kita, Wardo. Ini tentang Facebook. Saat Facebook tumbuh menjadi raksasa global, dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, Mark menjadi miliarder termuda di usia 23 tahun. Namun di tengah semua itu, dia tetap merasa kosong. Suatu malam, sendirian di kantornya, menatap monitor dengan layar biru khas Facebook, Mark mengetikkan status pribadi yang hanya bisa dilihatnya sendiri. "Sudah jutaan orang terhubung, tapi mengapa aku merasa semakin sendiri?" Setelah Facebook melesat menjadi jejaring sosial nomor 1 di dunia, Mark Zuckerberg menghadapi tekanan yang jauh lebih besar, bukan hanya dari kompetitor, tapi dari dunia. Tahun 2012, Mark mengambil langkah paling berani dalam hidupnya, membawa Facebook IPO, Initial Public Offering di bursa saham. Ini adalah mimpi, dan mimpi buruk yang jadi kenyataan. Saat bel berdentang di bursa Nasdaq, wajah Mark tampak tegang. Dia mengenakan hoodie abu-abu yang ikonik, berbeda dari para cowok lain yang berdasi. Seorang reporter berbisik di antara kerumunan, "Anak ini berani sekali. Tapi apakah dia tahu apa yang dia lakukan?" Saham Facebook pada hari pertama go public hampir anjlok. Dunia finansial mengejeknya. Mereka menyebutnya anak-anak yang bermain di dunia orang dewasa. Di ruang rapat yang penuh tekanan, salah satu direkturnya berkata keras, "Mark, kau harus lebih dewasa. Ini perusahaan publik sekarang, bukan mainan kampus." Mark hanya diam, tapi dalam diam itu, tekadnya membara. Mark sadar untuk bertahan. Dia harus lebih cepat dan lebih berani daripada siapapun. 2012, Facebook mengakuisisi Instagram hanya dengan $1 miliar. Banyak yang mengejek keputusan itu saat itu. "Mengapa membeli aplikasi berbagi foto kecil?" kata mereka. Tapi Mark percaya masa depan adalah visual. 2014, Facebook membeli WhatsApp seharga $19 miliar, langkah yang kembali membuat dunia bisnis tercengang. Mark berkata kepada timnya, "Aku tidak membeli aplikasi. Aku membeli masa depan. Aku membeli koneksi antara manusia." Ia juga membeli Oculus Rift, bertaruh besar pada realitas virtual, jauh sebelum orang lain percaya pada teknologi itu. Namun dunia tidak selalu memuji. 2018, Facebook diguncang skandal besar Cambridge Analytica, di mana data jutaan pengguna bocor dan digunakan untuk manipulasi politik. Mark harus menghadiri sidang di hadapan Kongres Amerika Serikat, di tengah kerumunan senator, kamera, dan tatapan tajam. Mark duduk tegak dengan suara tenang tapi penuh tekanan. Ia berkata, "Saya minta maaf. Ini kesalahan saya. Saya membangun Facebook, dan saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Facebook." Dunia menyaksikan.
Sang jenius itu akhirnya berubah menjadi pemimpin yang matang, bukan lagi anak kampus naif yang hanya ingin menghubungkan teman-temannya. 2021, Mark mengambil langkah radikal lainnya, mengubah nama Facebook menjadi Meta, berfokus pada metaverse dunia virtual masa depan. Di acara peluncuran, dengan latar dunia virtual penuh imajinasi, Mark berkata, "Kami bukan lagi perusahaan media sosial. Kami adalah perusahaan yang membangun masa depan internet. Kita akan hidup, bermain, bekerja di dunia virtual. Ini baru permulaan." Banyak yang meragukan, banyak yang tertawa. Tapi sejarah sudah membuktikan, Mark Zuckerberg tidak membangun masa depan dengan mengikuti tren. Ia menciptakan tren itu. Setelah melewati berbagai rintangan, dari ide sederhana di kamar kecil, Harvard hingga menghadapi ruang-ruang rapat penuh tekanan, Mark tidak pernah berhenti percaya pada visinya. Ia jatuh, dikritik, dipertanyakan, namun setiap kegagalan membentuknya menjadi lebih kuat. Di tengah sorotan dunia dan tekanan yang tiada henti, Mark tetap setia pada prinsip awalnya, menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Kini, berdiri di puncak karyanya, ia bukan hanya melihat logo di dinding, ia melihat jutaan cerita, pertemanan, dan perubahan yang lahir dari mimpi kecilnya. Perjalanan Mark bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang ketekunan, bahwa dalam dunia yang terus berubah, mereka yang bertahan dan berani melangkah adalah mereka yang mengubah dunia.